Salah satu hal yang sering diributkan sama orang-orang kalau lagi rakit PC, apalagi kalau bukan bottleneck. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ardi yang pastinya di Sinau PC. Oke, dan di video kali ini kita mau ngebahas mengenai bottleneck. Emang penting gak sih kita ngeributin soal bottleneck ini? Nah, namun sebelum itu aku mau ingetin lagi nih buat teman-teman yang baru nemu aja channel ini dan juga belum subscribe. Yuk, aku ingetin banget buat teman-teman untuk tekan dulu tombol subscribe-nya dan juga bunyiin loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan info dan juga update terbaru menarik lainnya yang pastinya bermanfaat dari channel Sinau PC. Potensi untuk bottleneck ini akan sering banget terjadi kalau kita salah dalam memilih sebuah hardware. Nah, istilah bottleneck ini sendiri apa sih sebenarnya? Kalau kita dengar atau orang yang nyebut istilah bottleneck itu kelihatannya menyeramkan dan juga kelihatan cukup keren gitu ya, kayak orang yang udah lama ngerti PC gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari namanya bottleneck atau leher botol nih, kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya kalau kalian lihat sebuah botol itu pasti di bagian ujungnya, di bagian leher botolnya itu pasti lebih kecil dibandingkan dengan bagian utama botolnya. Jadi kalau kita ibaratkan dengan sebuah jalan raya nih, bottleneck itu ibarat sebuah jalan raya yang besar, tapi di bagian ujungnya itu dibuat kecil. Jadi kendaraan yang lewat itu pasti akan lebih sedikit dan juga yang lain harus lama mengantri dan yang pasti juga menghambat traffic. Nah, kalau dalam di dunia PC, bottleneck ini adalah sebuah kondisi di mana suatu hardware itu punya kecenderungan untuk menghambat potensi hardware yang lain. Jadi suatu hardware tadi tidak bisa maksimal performanya karena dihambat oleh hardware yang lain. Nah, bottleneck ini ada beragam jenisnya. Ada bottleneck hardware dengan hardware, ada juga bottleneck hardware dengan software, dan juga ada bottleneck dari komponen hardwarenya itu sendiri. Nah, jangan pusing dulu, kita bahasnya pelan-pelan aja. Yang pertama kita bahas yang paling sering banget diributin sama orang-orang, yaitu bottleneck antar hardware. Misalkan gini, kalian beli sebuah prosesor dengan performa tinggi, misalkan Core i5 12600 misalkan, tapi GPU-nya performanya lebih rendah, misalkan GTX 1650 gitu. Pasti itu akan terhitung sebagai bottleneck karena si GTX 1650-nya tadi itu tidak bisa mengimbangi performa dari si Core i5 12600. Begitupun juga sebaliknya, misalkan kalau kalian beli prosesor nih yang performanya rendah, misalkan Core i3 10100 tapi GPU-nya punya performa yang lebih tinggi, misalkan RTX 3070 atau RTX 3080 gitu misalnya, akan terhitung sebagai bottleneck karena performa prosesornya tadi Intel Core i3 10100 itu tidak bisa mengimbangi performa dari RTX 3070 ataupun RTX 3080-nya tadi. Contoh yang lain, misalkan kalian beli RAM DDR4 dengan speed 3600 misalkan, tapi motherboard dan juga prosesor kalian itu hanya sanggup membaca maksimal sampai speed 3200 MHz. Itu juga terhitung bottleneck karena kemampuan RAM kalian yang bisa sampai 3600 itu terhambat, jadi nggak bisa terpakai performa speed 3600 MHz nya. Contoh lagi, misalkan kalian beli prosesor high-end, misalkan Core i7 12700 tapi motherboardnya masih pakai chipset H610 gitu. Itu juga bottleneck karena performa VRM dari chipset H610 gitu misalkan tidak cukup untuk menghandle sebuah Core i7 12700. Jadi mungkin nanti VRM-nya akan kepanasan dan nggak bisa kasih suplai daya yang bagus untuk si prosesornya. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu VRM, kalian bisa cek video yang satu ini nih. Oke, yang kedua bottleneck hardware dengan software. Nah, yang ini cukup mudah. Misalkan kalian pakai software Adobe Premiere lah, misalkan versi yang terbaru, tapi hardware kalian masih versi yang lama nih, itu pun juga termasuk bottleneck. Di samping mungkin PC atau laptop kalian nanti jadinya nge-lag karena nggak kuat, juga fitur-fitur terbaru yang ada di software Adobe Premiere versi terbaru itu juga tidak akan bisa dipakai secara maksimal di hardware yang kalian pakai. Dan terakhir ada bottleneck dari komponen hardware-nya. Misalkan nih SSD SATA, kalau kita hitung-hitung nih juga termasuk bottleneck karena
IC SSD atau chip SSD itu punya potensi speed yang tinggi, tapi dihambat oleh interface yang masih pakai jalur SATA. Jadi untuk speed maksimalnya hanya bisa sampai 500 MB per second saja. Begitupun juga dengan NVMe. Kalau kita perhatiin dengan sesama, chip dari SSD NVMe ini punya potensi transfer speed yang luar biasa tinggi, tapi kalau dihambat dengan memori buffer atau memori cache yang kecil itu juga sama, jadi bottleneck. Misalkan kalau kalian lagi copy file yang besar gitu, pertama pasti akan kencang, setelah itu performanya akan turun atau speednya itu turun karena itu tadi kehabisan memori buffer atau memori cache. Nah, sekarang kita kembali lagi nih ke pertanyaan yang awal tadi. Sebenarnya penting atau enggak sih kita ribut soal bottleneck ini saat mau merakit sebuah PC gitu? Ya, jawabannya penting nggak penting, tergantung kebutuhan dan juga budget sebenarnya. Kalau kalian mungkin ngejar performa, mendewa-dewakan FPS, atau mungkin juga pemuja skor benchmark gitu, Cinebench R23 atau software apapun, ya merhatiin bottleneck ini memang penting. Nah, kalau misalkan nih kalian seorang programmer gitu, ambil contoh pakai Core i5 Gen 10 misalkan sama VGA GT 1030. Ini bottleneck, tapi karena kalian nggak butuh display yang wah gitu, hanya butuh performa CPU yang kenceng, ya kalian nggak usah lihat bottlenecknya antara prosesor dan juga VGA kalian. Untuk PC kantoran misalkan, terus PC counter juga gitu, kalian nggak usah mikirin bottleneck pun juga nggak apa-apa. Tapi kalau buat editing resolusi tinggi dan juga rendering gitu, misalkan kalian punya tujuan ke sana, misalkan kalian ambil Core i5 Gen 12 gitu sama RTX 3060 lah, biar cukup seimbang performanya. Untuk rendering juga bisa lebih kencang juga, butuh kombinasi performanya. Ya kalian harus perhatiin masalah bottleneck ini. Tapi kalau budget kalian juga mepet, misalkan bottleneck dikit sih masih nggak masalah kan ya. Nah, tapi kadang juga bottleneck ini 11-12 sama mubazir gitu, punya spek yang tinggi tapi cuma untuk browsingan sama nonton film aja gitu. Ini ya mungkin bisa dibilang sebagai bottleneck juga, karena hardwarenya itu nganggur, nggak kepakai, performanya nggak kepakai. Contoh yang lain tadi, misalkan kalian punya CPU yang nggak tinggi-tinggi amat, tapi kalian pasangkan dengan GPU tinggi, kasihan tuh prosesornya nanti megap-megap, tapi GPU-nya masih santai. Mubazir juga kan kalau kalian beli GPU mahal-mahal, tapi performanya itu nggak keluar sepenuhnya gitu. Nah, jadi soal bottleneck ini kita kembalikan lagi kepada kebutuhan dan juga budget teman-teman. Kalau kalian emang butuh performa dari sebuah PC kalian, ya silahkan kalian memperhatikan tentang bottleneck ini. Tapi kalau kalian nggak butuh performa yang tinggi-tinggi aman, yang penting semua tugas dan juga pekerjaan kalian bisa terpenuhi, ya kalian jangan terlalu mikirin lah apa kata orang tentang bottleneck ini. Oke, cukup sampai sini aja untuk video kita kali ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan juga share video ini buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banget. Buat yang belum subscribe, aku saranin banget buat kalian untuk tekan dulu tombol subscribe-nya dan juga bunyiin loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan info dan juga update terbaru menarik lainnya yang pastinya dari channel Sinau PC. Oke, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.